Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel Cahaya Sholawat Wahid ini. Harapan dan doa saya semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga saya doakan yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini saya akan membahas mengenai inilah 27 karomah bagi orang yang melazimkan sholawat. Saudara-saudariku yang mulia, membaca sholawat kepada Nabi termasuk salah satu amalan yang sangat mudah dan sangat utama, karena Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah sendiri dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk membaca sholawat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Habibullah atau kekasih Allah yang tinggi kedudukannya, sehingga dikisahkan ketika Nabi Adam alaihi salam hendak menikahi Sayyidah Tina Hawa, diperintahkan oleh Allah supaya memberikan mas kawin kepada Hawa dengan mas kawin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan bacaan sallallahu ala Muhammad. Kalimat sholawat mengandung doa permohonan kepada Allah untuk Nabi Muhammad seperti sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan lain sebagainya. Dalam kalimat sholawat tersebut dan kalimat-kalimat sholawat lainnya pasti ada lafal Allah dan lafal Muhammad. Jadi ketika seorang membaca sholawat maka secara langsung akan menyebut lafal Allah dan Muhammad. Jadi tidak hanya menyebut asmaul Allah saja, tapi juga menyebut asma Nabi Muhammad. Berbeda dengan membaca la ilaha illallah, subhanallah, dan alhamdulillah yang hanya menyebut asma Allah saja. Saudara-saudariku yang mulia, karomah sallallahu ala Muhammad berdasarkan keterangan dari kitab Afdal As-Sholawat ala Sayyid As-Sadat karya Syekh Yusuf Ibnu Ismail dan Abhani. Nah, saudara-saudariku yang mulia, inilah 27 karomah bagi orang yang melazimkan sholawat. Di antaranya, yang pertama, membaca sholawat sebagai bentuk realisasi ketaatan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Menjalankan perintah Allah dalam membaca sholawat. 3. Mencontoh atau menauladani para malaikatnya. 4. Mendapat balasan 10 rahmat dari Allah setiap membaca sekali sholawat. 5. Diangkat 10 derajat karena membaca sekali sholawat. 6. Ditulis 10 kebaikan bagi yang membaca sholawat. 7. Dihapus 10 keburukan bagi yang membaca sekali sholawat. 8. Menjadi sebab utama dikabulkan doa. 9. Menjadi sebab meraih syafaat Nabi Muhammad. 10. Mendapat pengampunan dari Allah. 11. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi hidupnya dan berbagai macam keluh kesahnya. 12.
orang yang membaca sholawat akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Orang yang membaca sholawat akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Sebab dekatnya seorang hamba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, yaitu dengan membaca sholawat. 14. Sholawat bisa mengganti dan menduduki ibadah sedekah. 15. Menjadi sebab terpenuhi berbagai macam hajat kebutuhan. 16. Meraih sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat atasnya. 17. Menjadi sebab seorang meraih kesuksesan dan kemuliaan. 18. Orang yang gemar membaca sholawat akan mendapat kabar gembira sebelum matinya. 19. Akan meraih keamanan dan keselamatan dari rintangan di hari kiamat. 20. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab sholawat dan salam kepada orang-orang yang membaca sholawat dan salam kepadanya. 21. Bisa membantu seorang hamba mengingat sesuatu yang terlupa. 22. Menjadi sebab berkahnya suatu majelis agar tidak kembali pulang dalam keadaan merugi dan cacat. 23. Membaca sholawat mampu mengusir dan melenyapkan kemiskinan. 24. Membaca sholawat mampu menghilangkan penyakit bakhil dari seorang hamba. 25. Menjadi selamatnya seorang hamba dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang buruk, karena beliau mendoakan celaka bagi yang mendengar namanya disebut tidak membaca sholawat. 27. Membaca sholawat menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah, dan tentunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa melazimkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan memiliki 27 karomah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita senantiasa istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.